Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Shiva dan hari ini aku mau kasih tahu teman-teman gimana cara hosting web kalian dengan gratis. Nah, di sini aku ketemu sebuah website hosting gratis namanya infinityfree.com. Dia itu benar-benar gratis dan aku nggak tahu dia berapa lama bisa diaksesnya ya, tapi di sini nggak ditulis dengan jelas sih berapa lamanya. Mungkin ya bisa 3 atau 6 bulan, jadi lumayan lah ya, dengan tidak mengeluarkan sepeser pun rupiah kalian bisa hosting. Nah, langsung aja ya kita mulai. Di sini teman-teman tuh bisa siapin dulu project web yang udah jadi, bener-bener udah gak ada error. Terus dimasukin ke folder seperti ini ya, pokoknya udah rapi lah ya. Terus database juga udah rapi. Nah, baru kita masuk ke website hostingnya. Teman-teman bisa langsung klik login aja di sini karena dia menyediakan opsi login dengan Google nih kayak gini. Kalian klik aja login with Google, terus pilih deh tuh akun yang mau dipakai. Misalkan di sini aku pakai shivia.andini21@gmail.com. Nah, kebetulan aku udah pernah pakai Infinity Free. Jadi di sini tuh aku udah ada dua akun untuk website. Nah, teman-teman, kalau ini sebenarnya resiko karena kita itu pakainya gratis, jadi banyak banget ads atau iklan. Nah, kalian tuh kalau misalnya pakai ad blocker itu di nonaktifin dulu ya supaya nggak ada kayak gini gitu. Nah, nanti munculnya seperti ini ya, dan tolong hiraukan saja, jangan pedulikan iklan-iklan ini, pokoknya fokus ke bagian akun ini aja. Nah, di sini teman-teman kalau nanti baru banget buat akun di Infinity Free itu tuh pasti nol ya active accountnya. Nah, ini active accountnya aku udah 2 dari 3, itu karena aku udah pernah buat teman-teman gitu. Jadi di sini batasnya sampai 3 akun gitu loh teman-teman. Ini namanya akun hostingnya ya. Nah, langsung aja teman-teman tinggal klik create account di sini. Klik dulu. Nah, di sini ada penawaran ya atau hosting plan. Teman-teman bisa klik yang paling ini kiri. Teman-teman bisa yang 0 rupiah atau 0 dolar di sini. Itu sini unlimited hosted domains. Di sini sih unlimited ya. Ya udahlah, kita terus klik create now di sini. Dan kita akan menggunakan captcha dulu di sini. Nah, baru nanti selanjutnya kita pilih nama domainnya apa. Terus ini domain extension atau ibaratnya kalau di website itu yang .com, .id. Nah, ini belakangnya itu kita bisa pilih nih dari berbagai pilihan yang disediakan. Nah, subdomainnya misalkan di sini kan aku mau buat login page sederhana ya. Jadi aku cuman buat simple login page. Itu atau login page aja juga nggak apa-apa. Terus domainnya tinggal pilih aja nih dari sini semua. Misalkan kita yang paling gampang aja rf.gd gitu. Terus kita tinggal cek availability. Nah, kalau misalkan udah selesai kayak gini, ini biarin aja, nggak usah diubah account labelnya. Account label itu ibaratnya cuma penanda aja, jadi teman-teman tahu ini akunnya buat website apa gitu loh. Terus ini akun username itu nanti dia bakal di generate atau di random ya, jadi kita dapat username itu random dari si sistem Infinity Free. Terus akun password ini secara default dia passwordnya kayak gini ya teman-teman, tapi kalian bisa ubah di sini. Misalkan kita ubah jadi semangat gitu, kita ubah jadi semangat 45 gitu. Terus ini untuk email consent, artinya kalian mau nggak dikirimin ibaratnya pemberitahuan tentang hosting kalian. Kalau misalkan mau tinggal I approve, kalau enggak juga nggak apa-apa, I do not approve itu. Terus ini passwordnya jangan lupa dicatat, pokoknya jangan sampai lupa ya, karena si password ini akan digunakan juga untuk database nanti sama akun hostingnya ini kalau kalian login itu. Jadi ini benar-benar diingat ya passwordnya ini. Nah, terus kalau udah diisi semua nih, yang paling penting sih password ya, password aja. Sama ini label juga sebenarnya opsional karena kita juga udah di generate kan website for apa nama itunya, domainnya. Kalau udah tinggal create account aja nih di sini. Nah, di sini kalau misalkan passwordnya itu terlalu apa ya, terlalu general tuh nanti dia akan ada ini nih, ada pemberitahuan
jadi commonly used. Ya udah kita ubah misalkan juara 123. Apakah dia juga tidak bisa, atau oke lanjut. Oke, nanti kalau misalkan udah jadi, nanti dia kayak gini tuh, ada account, nama username-nya apa, terus passwordnya tadi juga diingat. Ini tinggal tunggu aja, dia lagi buat akun hostingnya. Oke lanjut, jadi kalau teman-teman udah berhasil membuat akun, nanti kalian akan diarahkan ke halaman akun kalian. Nah, di sini kalian bisa lihat manage yang ada if 0 strip berapa nih, angka-angka ini itu adalah username kalian. Nih juga bisa dilihat di account details ya. Username-nya ini, terus passwordnya nih, aku sang juara 45 gitu. Jadi kalian ingat yang paling penting itu adalah si username ini sama password. Oke, langkah pertama yang kalian harus lakukan adalah pasti impor file project kalian ke dalam hostingan ini kan. Berarti kalian langsung aja pilih file manager yang di sini, kalian klik. Jadi akan redirect nih Infinity Free-nya ke file manajernya di sini. Nah, di sini teman-teman sebenarnya udah dikasih peringatan ya, do not upload files here. Jadi jangan upload file atau folder di si file di dalam sini gitu loh, di folder ini. Kalian tuh uploadnya di dalam htdocs gitu. Pokoknya di luar sini nggak ada apa-apa gitu ya teman-teman, jangan di otak-atik. Nih udah dikasih tahu sama si pemilik domainnya, si pemilik hostingnya. Kalian masuk ke htdocs jadi ya. Nah, baru di sini ada kata-kata lagi nih, files for your website should be upload here gitu. Di sini ada index2.html. Index2.html itu adalah file bawaan dari si Infinity Free-nya. Nah, sebenarnya kalian kalau misalkan nih ya, kita tambah tab baru. Aduh, nggak kelihatan lagi. Kalian tambah tab baru nih. New tab baru. Terus kita bisa langsung akses sebenarnya. Tadi kan pakainya simple login page ya. Simple login page.rf.gd. Nah, kalau kalian langsung akses nih si domain yang tadi, itu pasti nih your domain is ready tuh tulisannya. Dan dia tuh akan langsung ngebuka si index.html ini. Kalau kalian lihat nih, dia tuh langsung secara default di sini. Gitu. Jadi intinya si host domain kalian itu udah aktif, cuman belum ada file project kalian di dalam folder htdocs ini. Nah, gimana cara upload semua semua project, semua file dan folder project kalian ke dalam htdocs ini? Caranya kalian itu tinggal klik upload yang di sini nih, paling bawah. Pojok kiri bawah, di sini ada klik upload. Kalian bisa upload file satu persatu, bisa upload folder, bisa juga upload zip. Tapi aku saranin kalian pakainya upload zip aja gitu. Sebenarnya ada berbagai cara sih, bisa dicoba semuanya. Nah, kalau aku kemarin itu aku blok semua. Jadi kalian buka dulu nih file explorer tempat project kalian disimpan. Ya, di sini aku udah buat di simple login page. Terus ini kita select semuanya nih, semua projectnya. Kalian selectnya itu semua isi filenya ya. Terus kalian klik kanan. Terus ini ada compress. Biasanya itu ada opsi untuk compress. Terus kalian pilih ke zip file. Nah, kalau udah, kita lagi proses compress. Nah, kalian tinggal ganti aja nama zipnya tuh apa. Misal simple login page. Terus udah simpan kayak gini. Nah, terus kalau udah, teman-teman itu balik lagi ke file manajernya di sini. Baru kita klik upload zip. Nah, terus cari deh. Kalian simpannya di mana tadi? Sini kan XMPP,
htdocs tadi aku, terus ada simple login page. Nah, ini paling bawah, kita open. Nah, di sini nanti si file manager akan mendeteksi kalau kita mau masukin zip files, dan dia adalah masih bentuknya zip kan. Zip itu kan pasti akan diekstrak nih atau di unzip. Nah, apakah kita mau upload dalam bentuk zip files atau kita juga sekaligus unzip atau kita buka tuh si zip foldernya. Nah, kalian pilihnya tuh yang upload and unzip. Jadi sekaligus buka isi filenya. Itu jangan just upload. Kalau just upload dia tuh cuman .zip gitu. Jadi nggak keluar tuh semua filenya. Kalian pilihnya upload dan unzip. Nanti dia akan memulai file transfer. Dia bakal ngebuka tuh isi zipnya. Terus nanti di sini udah banyak file kalian. Gitu, teman-teman. Nah, jangan lupa kalau kalian udah impor semua filenya, di sini index2.html-nya dihapus, teman-teman. Nih, dihapus. Jadi kalian select dulu index2.html, terus kalian klik delete di sini. Nah, terus sini kita ditanya, are you sure? Apakah Anda yakin? Kita klik confirm. Nah, udah, seharusnya ini tuh udah bener ya. Kalian bisa refresh aja hostingnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ini error gitu kan? Kenapa coba? Karena website ini tuh menggunakan database, teman-teman. Kalau kita menggunakan database, ada tahap selanjutnya lagi yang harus kita persiapkan, yaitu mempersiapkan database di dalam hostingan ini juga. Gitu, teman-teman. Makanya di sini masih error karena kita butuh database gitu loh. Nah, sekarang kita balik lagi ke halaman akun di sini ya, yang tadi kita awal. Nah, terus kita klik di sini MySQL Databases. Oke. Nah, di sini kita belum ada database yang tersimpan di dalam domain ini atau di dalam akun hosting ini. Cara nambahin database-nya, kita tuh bisa create database di sini. Di sini juga ada MySQL connection details ya. Jadi ini untuk username MySQL, sini hostname-nya, terus sini ada passwordnya, terus ini MySQL database-nya kayak gini formatnya. Sini ada port kalau misalkan dibutuhkan port gitu. Jadi domain ini tuh udah hosting akun hosting ini tuh udah dikasih semua detailnya, teman-teman. Jadi kalian tinggal lihat aja gitu loh konfigurasinya. Nah, sekarang kita akan buat database di sini. Nah, ini kalau misalnya muncul kayak gini, di close aja si iklannya. Nah, sini kita akan buat database ya, teman-teman. Caranya, teman-teman itu tinggal buat aja nama database-nya apa. Misalkan kita mau buat database user. Terus kita tinggal create database. Nah, kalau udah berhasil kayak gini, nanti dia muncul nama database-nya di sini dan kita bisa langsung akses phpMyAdmin di sini. Gitu, tinggal klik aja phpMyAdmin. Nanti kita akan masuk ke halaman phpMyAdmin-nya dia. phpMyAdmin punya Infinity Free. Di sini kan masih kosong ya, tabelnya nggak ada, terus data-datanya juga masih kosong. Nah, teman-teman itu bisa melakukan impor dari database lokal yang kalian udah buat sebelumnya. Caranya gimana? Caranya teman-teman buka dulu phpMyAdmin yang di lokal ya. Nih, kita bisa lihat di localhost. Nah, teman-teman tuh tinggal buka dan pastikan misalkan kalian pakai web servernya itu adalah XMPP. Kalian pastikan Apache sama MySQL-nya tuh udah di start service-nya sampai hijau seperti ini ya, teman-teman. Kalau belum, itu kalian pasti nggak bisa akses phpMyAdmin. Gitu ya, secara singkatnya. Nah, setelah itu kalian buka si database yang kalian mau. Di sini kita mau ekspor ya. Kita mau ekspor, kita buka database. Ini ada database user ya. Nah, teman-teman tinggal klik yang bagian ekspor ini. Ya, di phpMyAdmin lokal. Nah, di sini kita akan mengekspor tabel dari basis data user. Dan kita di sini metode ekspornya ya udah kita cepat aja, nggak usah ada yang di otak-atik.
Dan formatnya kita bakal pakai SQL di sini. Nah, kalau udah kita tinggal klik ekspor, teman-teman. Kita klik ekspor, nah nanti kita ada di sini user.sql. Oke. Nah, kalau udah berhasil ya, kita udah punya file.sql, kita bisa balik lagi ke phpMyAdmin punya Infinity Free di sini. Kalian gak usah buat tabel manual kayak di sini ya. Kita bisa langsung impor. Oke. Kita bisa impor. Nah, di sini ada tombol untuk pilih file. Kita klik, lalu kita cari file SQL-nya di sini nih, yang user. Kita open aja. Nah, nanti dia akan udah kebaca nih atau kedetect. Oh, ini file user.sql. Ini adalah formatnya SQL dan lain-lainnya. Terus kalian tinggal klik kirim yang di sini. Nah, kalau udah, nah ini udah berhasil nih. Dia udah berhasil impor. Kalau teman-teman mau lihat strukturnya, bisa ke bagian struktur. Nah, di sini udah ada tabel data user, di mana dia itu strukturnya juga sama persis sama yang di localhost. Kalau teman-teman lihat nih, tabel data user dan strukturnya sama ya. ID, username, email, password di sini juga ada sama. Jadi kalian nggak perlu buat manual gitu. Nah, kalau udah seperti ini ya, ada tahap selanjutnya. Kita balik lagi ke file manager si Infinity Free. Terus kalian pasti mau kalian buat website itu pakai PHP native atau pakai framework, pasti kan ada file untuk konfigurasi database ya. Kalau di sini aku ada di file functions. Kalian bisa ke file konfigurasi database tersebut, kalian edit, bisa editnya tuh bisa di bagian file manager Infinity Free-nya ini. Jadi diklik edit aja. Nah, cari konfigurasi database kayak di sini nih. Ini tuh konfigurasi database aku. Nah, di sini untuk hostname kita ubah sama hostname yang Infinity Free ini. Atau kalian bisa ke bagian MySQL database ini. Jadi tab ini tuh nggak usah ditutup dulu. Nah, di sini ada MySQL username, ada hostname-nya dulu. Jadi pertama aku mau copy yang hostname, balik lagi ke file manager, kita ganti ya hostname-nya. Terus sekarang username-nya kita copy, terus kita taruh di sini. Terus password-nya juga kita copy, taruh sini. Database-nya juga jangan lupa ya, kita ganti jadi ini. Nah, kalau udah diganti semua, biasanya kalau di sini kan aku pakai PHP native ya, artinya PHP yang murni PHP doang, nggak ada framework kayak Laravel atau apapun. Jadi aku konfigurasinya cukup seperti ini. Tapi kalau teman-teman punya konfigurasi lain, misalkan kalian pakai framework Laravel dan dia kan terpisah tuh pasti konfigurasinya. Pokoknya kalian cari aja di mana dia itu butuh hostname, username, password, sama database. Itu semua harus diganti sama konfigurasi dari hostingan kalian gitu. Nah, kalau udah sesuai seperti ini, kalian bisa klik save nih di pojok kanan bawah. Nah, kalau udah bisa di close. Nah, setelah itu dengan menyebut bismillah kita bisa refresh ya. Pasti dia akan muncul seperti ini, teman-teman. Ya kan, berhasil. Nah, kalau udah berhasil, kita coba. Ini kan untuk login ya, teman-teman. Kalau login tapi belum ada datanya di database, kan nggak bakalan bisa login. Berarti kita harus create akun dulu ceritanya. Udah, kita buat akun. Di sini aku pakai namaku, terus kita coba pakai email aku juga. Kita email biasa aja. Terus passwordnya kita masukin, terus kita ulang lagi passwordnya. Kita klik register. Nah, di sini katanya user berhasil ditambahkan. Itu juga jangan pernah. Terus kita bisa login, klik sini. Terus kalau teman-teman lihat di bagian phpMyAdmin, di bagian punya kalian ya, di sini udah ada data pertama nih. Berarti kan berhasil ya si hostingan ini. Terus setelah itu coba kita pakai emailnya. Dan kita pakai password yang tadi. Terus kita login. Nah, udah berhasil ya teman-teman, udah bisa masuk. Nah, begitu dia teman-teman cara hosting di Infinity Free. Semoga
tutorial dari aku hari ini itu bermanfaat, dan kalaupun ada error atau pertanyaan terkait cara hosting di Infinity Free bisa ditanyain di kolom komentar, atau teman-teman bisa bisa coba troubleshoot dulu. Paling sih errornya itu karena ubah konfigurasi ya, biasanya sih konfigurasi belum diubah. Terus di bagian file manager salah upload kan, mungkin kalian uploadnya di bagian sini bukan di dalam htdocs, atau kalian udah di htdocs tapi kalian gak upload file index, karena kalau di hosting dimanapun ya, dia bakalan nyari halaman indeksnya dulu atau halaman homepage, atau mungkin beberapa orang nyebutnya landing page gitu. Nah kayak gitu teman-teman, jadi biasanya ya hostingan itu dia nyari si file index. Jadi mungkin kalau teman-teman masih error, masih belum bisa hostingannya, itu pasti, atau bukan pasti ya, tapi kemungkinan bisa jadi karena ada kurang indeks di sini, kurang file index.php atau index.html mungkin. Nah terus yang kedua bisa jadi konfigurasi database. Kalau kalian pakai database konfigurasinya belum benar, itu yang kedua. Atau yang ketiga kalian tuh salah upload file. Itu sih kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi teman-teman mungkin bisa dicoba dulu troubleshoot sendiri. Kalau misalkan masih error, mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar biar dijawab sama aku mungkin, atau juga teman-teman yang lain yang lihat komentar kalian. Pokoknya semangat terus teman-teman untuk belajar pengembangan website, dan semoga kalian bisa hosting website-nya tanpa ada error atau kendala apapun. Semangat teman-teman. Bye bye.